Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laudehwan Rusla. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan sangat sederhana mungkin mengenai penerapan ruang vektor, sistem temu kembali informasi dalam pencarian dokumen dengan menggunakan metode vector space model. Oke. Kita langsung masuk pada bagian yang pertama, yakni basic atau dasar-dasar materi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada ruang vektor. Nah, ruang vektor merupakan struktur pada aljabar yang mengaitkan himpunan yang memenuhi sifat grup yang komutatif dan himpunan yang memenuhi sifat lapangan. Kemudian ada STKI atau sistem temu kembali informasi atau information retrieval system yang merupakan suatu sistem yang menemukan atau retrieve informasi yang sesuai dengan kebutuhan user dari kumpulan informasi secara otomatis. Kemudian ada VSM atau Vector Space Model, adalah metode untuk melihat tingkat kedekatan atau kesamaan atau similarity dengan cara pembobotan term. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yakni stage atau tahapan-tahapan apa saja yang digunakan. Yang pertama ada tahapan text pre-processing atau sering disebut juga proses indexing yang merupakan tahapan awal pada proses merepresentasikan koleksi dokumen ke dalam bentuk tertentu untuk memudahkan dan mempercepat proses pencarian dan penemuan kembali dokumen yang relevan. Di tahapan ini terdapat beberapa fase, yakni yang pertama case folding dan tokenization. Case folding dilakukan untuk merubah huruf besar dari setiap kata, kemudian diubah menjadi huruf kecil dan menghilangkan karakter selain huruf, seperti angka dan tanda baca atau delimiter. Sedangkan tokenization yaitu memecah semua kalimat pada isi dokumen menjadi kata per kata. Kemudian ada filtering. Filtering dilakukan dengan metode stopwatch, yaitu menghilangkan semua kata, yaitu kata sambung, kata depan, kata ganti, dan lain-lain. Lalu ada stemming. Nah, stemming ini digunakan untuk mengubah term yang masih melekat dalam term tersebut. Nah, proses stemming dilakukan dengan cara menghilangkan semua imbuhan atau affix, baik yang terdiri dari awalan atau prefix, sisipan atau infix, akhiran atau suffix, dan konfix atau kombinasi dari awalan dan akhiran. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yakni dengan menggunakan metode TF-IDF. Nah, metode TF-IDF ini adalah metode pembobotan yang umumnya digunakan dalam vector space model. Nah, TF-IDF itu merupakan singkatan dari term frequency inverse document frequency. Nah, pada metode ini, perhitungan bobot term T dalam sebuah dokumen dilakukan dengan mengalihkan nilai term frekuensi dengan inverse document frekuensi. Kemudian, vector space dan pembobotan TF-IDF ini juga digunakan untuk merepresentasikan nilai numerik dokumen, sehingga kemudian dapat dihitung kedekatan antar dokumen. Semakin dekat dua vektor di dalam suatu VSM, maka semakin mirip dua dokumen yang diwakili oleh vektor tersebut. Nah, kemiripan antar dokumen dihitung dengan menggunakan suatu fungsi ukuran kemiripan atau similarity measure. Ukuran ini memungkinkan perengkengan dokumen sesuai dengan kemiripan relevansinya terhadap query. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yakni tools atau alat atau bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan penerapan ruang vektor ini. Nah, yang kita gunakan adalah dengan menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter merupakan singkatan dari 3 bahasa pemrograman, yakni Julia atau JU, Python atau PY, dan R. Jupyter Notebook adalah aplikasi web sumber terbuka yang paling banyak dipakai oleh data scientist yang memungkinkan user untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode langsung, persamaan, hasil hitungan, visualisasi, dan teks narasi. Oke, setelah kita memahami basic atau dasar materi, kemudian stage atau tahapan-tahapan yang akan digunakan, dan juga tools yang akan kita gunakan,
sekarang kita akan masuk ke bagian implementation atau penerapan ruang vektor sistem temu kembali informasi. Baik, di sini pertama-tama kita masuk ke dalam CMD. Nah, lalu kita masuk ke CDENV atau virtual environment, kemudian scripts dan activate.bat. Nah, jika sudah aktif seperti ini virtual environment-nya, kita langsung ketikkan saja command Jupyter Notebook agar masuk ke dalam Jupyter Notebook-nya. Oke, sekarang inilah tampilan dalam aplikasi atau tools Jupyter. Nah, setelah masuk ke dalam Jupyter Notebook, sekarang kita akan membuat sebuah file baru atau file Python 3. Kemudian, nanti di dalamnya kita akan menuliskan kode program Python. Nah, berhubung saya sudah membuatnya, jadi untuk mengefisienkan waktu, saya langsung buka saja. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Bukan di sepertinya ini. Oke, inilah dia. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman Python, ya, Python. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yakni di sini kita import terlebih dahulu sebuah library. Saya perbesar. Nah, pertama-tama itu kita harus mengimport terlebih dahulu library yang akan digunakan untuk melakukan operasi di dalam penerapan ruang vektor ini, seperti math atau matematika. Nah, kemudian masuk ke bagian ini. Bagian yang pertama itu adalah fungsi untuk menghitung skor kosinus antara dua vektor. Nah, ini cosine similarity antara dua vektor, vektor pertama dan vektor kedua, dengan menggunakan rumus dot product dan magnitude vektor untuk perhitungan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi untuk menghitung bobot term dalam dokumen. Nah, dengan menggunakan fungsi calculate term frequency yang dilakukan dengan perhitungan frekuensi kemunculan term dalam dokumen. Kemudian, yang ketiga kita masuk ke ini, bagian ini adalah fungsi untuk menghitung bobot inverse document frequency atau IDF dengan menggunakan fungsi seperti ini, calculate inverse document frequency.
antara term dan dokumen, yang dimana rumus yang digunakan adalah logaritma dari jumlah total dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung term tersebut. Oke, setelah itu di sini masuk ke pre-processing dokumen, yakni dokumen-dokumen awal ini dipecah menjadi token atau kata-kata dan diubah menjadi huruf kecil. Nah, inilah dia. Ini dokumennya, kemudian ini pre-processing dokumennya, yakni dokumen-dokumen ini tadi dipecah menjadi token atau kata-kata dan diubah menjadi huruf kecil. Seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita mengumpulkan semua term unik dari seluruh dokumen yang telah dipecah. Nih, vocabulary, list, set, term from document in preprocess, document form, term in document. Setelah itu, masuk ke bagian ini, kita membangun vektor dokumen. Nah, yang dimana setiap dokumen direpresentasikan dalam bentuk vektor. Dalam bentuk vektor berdasarkan bobot term yang dihitung menggunakan TF-IDF. Setelah itu kita tes dengan menggunakan query. Nah, pre-processing query. Nah, di sini contoh query-nya adalah saya suka makanan. Kemudian pada saat di pre-processing query-nya, query ini tadi, query awal, dipecah menjadi token atau kata-kata dan diubah menjadi huruf kecil. Query lower split. Setelah itu, masuk ke bagian ini, dibangunlah vektor query, yakni query direpresentasikan dalam bentuk vektor. Nah, dalam bentuk vektor, berdasarkan bobot term yang dihitung menggunakan TF-IDF. Kemudian, dilakukanlah perhitungan skor kemiripan atau cosine similarity antara vektor query dan vektor dokumen dengan menggunakan fungsi cosine similarity. Cosine similarity. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan dilakukan pengurutan dokumen berdasarkan skor kemiripan. Nah, dokumen-dokumen diurutkan berdasarkan skor kemiripan dengan query dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Nah, dan setelah itu akan ditampilkan di sini, yakni menampilkan hasil temu kembali. Nah, hasil temu kembali ini ditampilkan dengan menampilkan dokumen-dokumen yang relevan dengan query, diurutkan berdasarkan skor kemiripan. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Hasil temu kembali, saya suka makanan yang sehat, saya suka makan nasi goreng adalah makanan favorit saya, makanan enak adalah makanan yang sehat. Nah, berdasarkan dokumen ini, kemudian query ini. Kita lihat query-nya, saya suka makanan. Maka pada saat melakukan pencarian dokumen atau mengidentifikasi kemiripan dokumen, nah, dilihat ternyata dokumen yang terakhir ini sama persis awalannya, saya suka makanan. Nah, ini saya suka makanan. Dan dideteksi oleh sistem bahwa inilah yang paling mirip dokumennya, sehingga hasilnya pun ditampilkan saya suka makanan tadi itu di bagian yang pertama, makanan sehat. Kemudian lanjut lagi, ternyata ini lagi saya suka makan. Nah, maka tampillah ke bagian yang kedua. Kemudian ini nasi goreng yang ketiga, kemudian makanan enak yang keempat. Oke, seperti itulah singkat penerapan ruang vektor mengenai sistem temu kembali informasi yang akan menemukan kembali kemiripan antara suatu dokumen. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila selama presentasi saya terdapat kesalahan dalam
pengucapan atau kata atau dalam pengimplementasian saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.